Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Nah, hari ini kita itu pelajaran tentang tema alam semesta. Dengan subtemanya adalah gejala alam dan subtemanya adalah hujan. Nah, kenapa sih hujan itu bisa terjadi? Apakah teman-teman sudah ada yang tahu? Ternyata hujan itu merupakan sebuah siklus air. Nah, ternyata air di bumi ini tidak bisa habis karena ada siklusnya loh teman-teman. Di sini kita hanya fokus bagaimana caranya membuat APE untuk anak TK dalam mengembangkan 6 aspek perkembangan, yaitu sosial emosi, kognitif, motorik, kemudian agama, seni, dan satunya lagi adalah bahasa. Nah, di sini saya ada membuat siklus air. Nah, dengan APE ini, anak bisa mempelajari bagaimana siklus air itu bisa terjadi. Di sini, teman-teman, perlu kita ketahui sedikit ya, ini adalah merupakan laut. Nah, laut ini, karena adanya sinar matahari, airnya akan menguap. Nah, menguap itu akan membentuk awan. Nah, setelah membentuk awan, lama-kelamaan, kemudian awannya semakin hitam karena airnya sudah keberatan. Nah, karena awannya sudah keberatan, menahan air yang sudah diambil dari air sungai atau laut tadi, kemudian turunlah hujan. Nah, setelah turun hujan itu, hujannya akan membasahi pohon, tanah, rumputan, kemudian rumah, gunung. Nah, di situ airnya akan meresap lagi ke tanah dan kembali lagi ke laut, ke sungai. Nah, disitulah maka terjadi proses air. Nah, teman-teman, ada loh cara mudahnya bagaimana sih cara kita mengetahui gitu, biar anak-anak lebih paham gitu bagaimana siklus air ini bisa terjadi. Kita bisa nyanyikan bersama-sama teman-teman. Mau nggak ya? Kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Tahukah kamu bahwa air dapat diperbarui? Itu terjadi karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari bagaimana prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Air di bumi menguap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi, meresap ke tanah, itulah infiltrasi. Perputaran air yang terjadi terus-menerus dari permukaan bumi hinggalah ke atmosfer, lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Itulah pengertian dari siklus air. Nah, teman-teman bisa nyanyikan itu bersama anak-anak sehingga anak-anak ingat dan hafal bagaimana proses terjadinya hujan. Oke, di tahap selanjutnya kita akan mempelajari cara membuat APE ini. Pertama-tama kita siapkan dulu alat dan bahannya. Kemudian potong styrofoam menjadi 2. Nah, jangan lupa kita kasih lem ya teman-teman, biar kita bisa lengketin styrofoamnya menjadi begini. Nah, selanjutnya kita buat mataharinya. Pertama kita ukir dulu bentuk mataharinya, yaitu lingkaran dan segitiga. Hati-hati ya teman-teman dalam membuat matahari ini, karena kita menggunakan pisau, yaitu benda yang tajam. Nah, selanjutnya itu kita sesuaikan saja bentuk segitiganya agar membentuk sinar-sinar matahari. Kita tempelkan menggunakan lem tembak. Nah, mataharinya itu kita letakkan di sebelah kanan ya, karena ini menggunakan kamera depan makanya sebelah kiri. Baiklah, selanjutnya itu kita akan membuat awannya. Nah, sebelumnya itu kita sudah membentuk pola agar menjadi awan-awan. Tahap selanjutnya saya menggunakan tinta sebagai awan hitamnya. Kita potong styrofoam yang kedua itu untuk permukaan daratnya. Bubuk wantek dimasukkan ke dalam mangkok, dikasih air dan diaduk-aduk, kemudian ditap-tap ke awannya biar awannya lebih hitam pekat seperti mendung. Selanjutnya, susun stik es krim disesuaikan dengan besar rumah yang ingin teman-teman buat ya. Jangan lupa gambar pola rumah sebelum stik dibentuk menjadi rumah. Selanjutnya, styrofoam yang kedua tadi kita alas menjadi hijau, itu sebagai rumputnya, dan coklat sebagai tanahnya. Jangan lupa dikasih lem ya teman-teman, biar nggak lepas. Nah, tiba-tiba saja saya kepikiran untuk membuat sampan teman-teman. Untuk proses pembuatan sampan ya teman-teman bisa cek di video sebelumnya ya.
Kita potong ujung katambat dan kita tempelkan agar menjadi rintik-rintik hujan. Nah, selanjutnya itu saya bikin gunungnya dari styrofoam ya teman-teman, yang dicat menggunakan spidol. Selanjutnya itu adalah proses pembuatan laut menggunakan pop ice prenta biru. Kapas dicelup dan diperas kemudian dikeringkan. Karena prosesnya lama, di sini saya mengubah strategi. Pertama, masukkan pop ice dan air, kemudian diaduk-aduk dan tempel kapasnya menggunakan lem box. Kemudian tinggal saya tap-tap menggunakan daun pisang agar kapas putih menjadi biru. Nah, inilah prosesnya. Gambar pola pohon di kertas, potong kain flanel disesuaikan dengan pola yang sudah digambar. Nah, ini disesuaikan dengan selera teman-teman aja ya. Tempel pohonnya di stick ice biar berdiri tegak. Jeng jeng jeng, inilah hasilnya siklus air. APH ini bisa digunakan untuk melatih 6 aspek perkembangan anak. Motoriknya, anak bisa menggerakkan perahu berlayar di laut. Jika tidak sabar dalam menjalankan perahu, maka perahu akan rusak. Itu sudah termasuk sosial emosinya. Nah, anak mengetahui proses siklus air dan bagaimana menggerakkan perahu agar tidak terbalik, itu merupakan kognitif. Sambil bermain, sambil menceritakan tentang terjadinya hujan juga merupakan bahasa. Membuat APH ini bersama anak sudah menstimulus seni pada anak. Yang terakhir, agama adalah anak mengetahui bahwa hujan itu sebenarnya diciptakan oleh Allah.